Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan semua limpahan rahmat dan nikmatnya yang tak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya, terlebih lagi untuk membalasnya. Karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hadir tambahan-tambahan nikmat yang mungkin tidak pernah mampu pula untuk kita hitung. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholih, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat ini begitu singkat, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah la was'atuhum." Yang kata beliau, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal ini akan mencukupi untuk mereka. Artinya kalau kita renungkan betul ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, maka ayat ini betul-betul cukup untuk kita memahami tentang hakikat kehidupan ini, ya, bahwa tujuan daripada kehidupan ini adalah ibadah, sebagaimana Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks ibadah ini tidak bisa lepas dari namanya iman dan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa hanya orang yang beriman dan amal soleh yang tidak akan rugi. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah
tentang perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ini, beliau mengatakan yang dimaksud dari surat ini yang telah cukup bagi manusia adalah untuk mendorong manusia agar memegang teguh agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beriman. Artinya memegang teguh agama ini dengan betul-betul mengimani, dengan betul-betul beramal soleh, betul-betul beriman dan betul-betul beramal soleh. Maka kalau kita lihat banyak ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan dalam beragama ini kita sungguh. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya masuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka hanya orang yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh beriman akan merasakan manisnya agama ini, akan merasakan nikmatnya berada di dalam agama ini. Siapa yang sungguh-sungguh? Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak berarti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini cukup dengan ayat ini dan tidak merenungkan ayat yang lain. Karena kata beliau, seorang yang berakal apabila mendengar dan membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian. Jadi kata Syekh Utsaimin, siapa yang membaca ayat ini dan merenungkan, maka akan tergetar hatinya dan dia ingin melepaskan diri dari kerugian. Dengan cara apa? Dengan cara beriman dan beramal soleh. Maka ayat ini kriterianya yang dimaksud orang tidak rugi adalah beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi kehidupan kita tidak bisa lepas dari ini, tidak bisa lepas dari ini. Sehingga kalau kita lepas dari ini, maka itu akan ada kerugian. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tentang ayat ini, fa'aqsama ta'ala bidzalik ala annal insana la fi khusr. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat ini bahwa sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Jadi kita ini tidak ada yang untung. Siapapun kita, apapun status sosial kita, tidak ada yang untung sama sekali di dalam kehidupan ini. Maka kata Ibnu Katsir, ai khosarati wa halaki. Artinya kata Ibnu, rugi dan binasa. Artinya perjalanan kehidupan kita ini menuju kepada kerugian dan kebinasaan. Artinya perjalanan kehidupan seseorang itu hakikatnya kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, hakikatnya dia menjalani hidup ini di atas kerugian dan menuju kepada kebinasaan. Maka dikatakan oleh beliau ketika menafsirkan ayat illal ladzina amanu wa amilus shalih. Yang dimaksud di sini kata beliau bahwasanya min jinsil insan an hasara alladzina amanu biqulubihim wa amilus shalihati bijawarihim.
Yang dimaksud dengan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat di sini adalah, kata beliau, adalah dia beriman dengan hatinya. Jadi iman bukan cuma dengan lisan, tapi dengan hatinya. Wa 'amilus shalih, dan dia beramal soleh di jawarih, dengan anggota badannya. Ya. Artinya orang yang beriman itu betul-betul hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat rukun iman, ketika Nabi SAW bersabda tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wasyarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan itu harus nancap di dalam hati kita, ya. Dan harus betul-betul menancap di dalam hati kita. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka dijelaskan oleh ulama di sini tentang iman itu. Apa di situ? Wal imanu qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan dengan anggota, dan beramal dengan anggota badan. Wa adun bil janan, wa adul bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil isyan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan, yakin di dalam hati, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang disebabkan kemaksiatan. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan, ya, dibenarkan oleh hati, ya, diamalkan dengan anggota badan, dia bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan karena sebab kemaksiatan. Maka iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik bersama ketaatan dan turun disebabkan karena kemaksiatan. Maka siapa yang ingin imannya terus berada dalam kestabilan, maka tentu senantiasa berupaya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang beriman itu, tentang orang yang jalannya lurus. Ya, tentang orang yang jalannya enggak bengkok-bengkok. Apa cirinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Yani, tapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Iman itu indah di dalam hati orang yang beriman. Ya. Artinya tenang orang beriman itu. Maka tidak salah ketika Nabi SAW ketika Nabi bersabda, "Ajabalil amril mu'min." Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Dan ini tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Apa itu? Saat Allah kasih dia nikmat, dia bersyukur dengan nikmat itu. Saat Allah kasih dia musibah, kasih cobaan, dia bersabar dengan itu, dan itu baik baginya. Dan kata Nabi SAW, ini tidak terjadi kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang beriman.
Maka Allah mengatakan, Allah menjadikan iman itu indah, ya, menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi orang beriman itu orang yang benci kepada kefasikan, kekufuran dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi orang beriman betul-betul benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan tafsirnya, wa tawassaw bil haqq, yakni wa wa'ada'ut ta'at wa tarkul muharramat. Yang di sini wa tawassaw bil haqq, saling menasihati untuk menatapi kesabaran. Yang dimaksud dengan pemahaman ini, kata Ibnu Katsir, adalah dia taat kepada semua perintah Allah, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi wa tawassaw bil haqq itu maknanya adalah dia punya keistiqomahan, ketaatan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul muharramat, dan berupaya untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu yang dimaksud dengan wa tawassaw bil haqq. Jadi saling menasihati di atas kebenaran, maknanya adalah dia taat terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauh atas semua apa yang Allah larang. Itu orang yang beriman. Maka seperti apa yang baik dan yang buruk, seperti apa? Maka dijelaskan di sini, al-birru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalb. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Jadi orang itu kalau melakukan kebaikan, dirinya itu bebas, tidak takut, tidak ragu, dan ada suasana yang nyaman betul, tidak terkungkung saat dia berada melakukan amal soleh. Akan tetapi ketika dia melakukan dosa, berbeda. Apa bedanya? Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fil sadr. Sedangkan maksiat atau dosa adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Jadi saat orang melakukan dosa, ada kebimbangan, ada keraguan, ada kegelisahan, ya. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Jadi saat orang melakukan perbuatan dosa, maka hatinya tidak akan pernah berbohong, hatinya tidak akan berdusta, meskipun ada orang yang mencoba untuk membenarkan apa yang dia lakukan, tetap hatinya gelisah, ya, tetap akan hatinya gelisah saat dia tahu bahwa itu dosa. Maka kata Nabi SAW, dosa itu ada yang mengganjal di hati. Artinya tidak membuat tenang orang melakukan perbuatan-perbuatan salah. Berbeda dengan orang yang melakukan amal soleh, tenang, tidur nyaman, tidak takut sama siapa-siapa, bebas,
Ya. Karena amal soleh memang akan membawa kepada ketenangan. Maka dijelaskan oleh seorang ulama, sesungguhnya dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Dikatakan bahwa surga tersebut adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengenal Allah, tentu dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan merasakan nikmatnya surga dunia. Kenapa? Kan orang yang taat kepada Allah, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya akan senantiasa menyertai langkah dan setiap hembusan nafasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan turunkan malaikat, yang kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kau tidak perlu takut dan tidak akan sedih. Jaminannya langsung, siapa yang istiqomah di jalan Allah, dia tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Wa absiru bil jannati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi mereka tentang surga yang Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindung dan penolong dia di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah yang membimbing, yang menuntun. Orang yang betul-betul istiqomah dibimbing dan dituntun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dituntun hidupnya. Akan dituntun saat dia betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang beriman tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Tapi untuk kita pada titik ini, itu memang butuh perjuangan. Untuk bisa istiqomah, untuk kita bisa memiliki kualitas iman yang kuat, itu memang harus butuh perjuangan. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. Karena kalau iman sudah nancep di dada, maka tidak ada rasa takut. Apa yang terjadi dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika dia belum Islam, tidak ada nilainya di masyarakatnya, tidak ada yang membeli. Beliau seorang budak, tidak ada yang berminat untuk membeli Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi saat beliau mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jadilah Bilal orang yang kita kenal hingga hari ini. Iman, ya, artinya iman betul-betul memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Makanya untuk bisa memiliki kualitas iman itu memang, ya, jatuh bangun, ya, jatuh bangun, perjuangan betul. Karena iman itu seiring dengan ujian, untuk pembuktiannya adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika iman seseorang itu kuat, maka tentu kesedihan, rasa capek, ketakutan dan lain sebagainya akan menjadi hilang. Kemudian watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati
untuk menetapi kesabaran. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini adalah alal masaibi wal aqdari wa adza may yu'adzi mimma yalbim ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yakni yang dimaksud di sini adalah saling menasihati di atas kesabaran adalah alal masaibi wal aqdar, yakni tabah menghadapi musibah dan malapetaka. Artinya musibah itu pasti datang, malapetaka itu pasti datang, pasti akan datang. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud wa tawassaw bis sabr di sini adalah tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang diperintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Berat memang ya untuk berada dalam kondisi seperti ini. Kita diminta untuk bertabah saat menghadapi musibah dan tabah saat menghadapi malapetaka, dan juga sabar juga dalam menghadapi gangguan-gangguan ya yang disebabkan apa yang kita misal nih di kampung kita ada sabung ayam. Ada sabung ayam. Nah, bagaimana untuk menasihati orang seperti ini? Mungkin kita nasihati, tapi ingat, tidak semua nasihat langsung diikuti. Bahkan boleh jadi yang tadinya sabung ayamnya cuma 1, 2, 3 orang, malah tambah banyak yang datang. Ya. Akan seperti itu. Artinya mesti sabar saat kita melakukan upaya-upaya nasihat, karena tidak semua orang yang dinasihati itu bisa terima. Boleh jadi nanti rumah kita yang dilempar, boleh jadi nanti kita tidak aman di jalan disebabkan kita padahal cuma nasihati. Jangan sabung ayam, ini dosa, dan ini judi, ini bahaya. Tidak terima. Besoknya datang segerombolan tambah besar. Kan seperti itu. Maka ada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Madadamtu ala syai' nadmi ala yaum gharabat syamshahu naqsun fih ajli." Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada yang aku sesali saat matahari tenggelam, di mana pasti ajalku itu berkurang, sementara amalku tidak bertambah. Ya, itu para sahabat merasa menyesal. Ya, yang ada kan amalnya berkurang, artinya umurnya akan berkurang, tapi amalnya bukan hanya tidak nambah, tapi justru semakin nyungsep. Nah, ini yang luar biasa ruginya. Jadi
Kita orang beriman. Ada. Maka ada kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita amalkan. Kaidah ini singkat, tapi kalau kita amalkan akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Kalau kita amalkan sabda Nabi yang singkat ini, betul-betul akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani. Tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Jadi kaidah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita amalkan itu akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Artinya setiap kata yang terucap kita akan perhitungkan. Ya. Setiap kaki melangkah kita akan perhitungkan. Setiap tangan bergerak kita akan perhitungkan. Setiap mata memandang kita perhitungkan. Artinya begitu ketat seseorang ketika menggunakan kaidah ini. Min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa ukuran manfaat itu? Dijelaskan oleh ulama. Timbanglah semua urusan itu dengan Quran dan Sunnah. Jangan menilai satu manfaat dan tidak manfaat itu menggunakan persepsi kita. Menurut angan-angan kita, kemauan kita, pikiran kita, kebiasaan masyarakat kita. Bukan. Manfaatnya adalah timbangannya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu manfaatnya. Nah, ketika timbangannya Al-Quran dan Sunnah, maka jelas mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat bakalan jelas. Tapi kalau persepsi manfaat dan tidak manfaat itu diserahkan kepada kebiasaan, kepada persepsi kita, maka nonton bola sampai subuh manfaat. Ya, apa menghibur diri. Ya. Dan duduk di jalan manfaat. Akan seperti itu. Tapi kalau timbangannya adalah Quran dan Sunnah, akan jelas sekali. Ya. Lihat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh tidak ada yang kusesali, yang paling kusesali kecuali saat matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi amalku tidak nambah. Ya, kira-kira orang seperti beliau ini akan main-main dengan waktu, akan main-main dengan lisannya, akan main-main dengan pandangan matanya? Tidak. Ya, akan begitu serius diurus semuanya. Karena yang dijelaskan tadi tentang amalus soleh di situ adalah beramal dengan semua anggota badannya. Jadi dia beramal dengan anggota badannya. Bukan cuma dengan hatinya, tapi dengan anggota badannya. Dia mau ke sana, perhitungan, nambah iman enggak? Nambah takwa enggak? Nambah silaturahmi apa enggak ini? Ketika dia ngomong lama-lama, ini nambah ilmu apa enggak ini? Atau tempatnya ghibah ini? Dan macam-macam. Akan dihitung terus seperti itu. Makanya orang yang betul-betul ingin mencari ridha Allah betul-betul, maka dia akan pelit dengan waktu. Dia akan jaga ketat sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Waktu itu laksana pedang. Jika kau tidak menggunakan dengan baik, kau akan ditebasnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau kau tidak disibukkan dengan kebaikan, kau akan tersibukkan dengan keburukan. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita akan tersibukkan dengan keburukan. Tidak ada yang tengah-tengah. Ya. Meskipun kita sendiri kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, ini melayap kemana-mana ini. Pikirannya kan kemana-mana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini dan sebagainya. Maka sibukkan dengan zikir, ya, sibukkan dengan baca Quran. Akan seperti itu. Maka orang beriman itu terasa nyaman dalam kondisi apapun. Bahkan orang yang kayak ulama-ulama dulu, ketika beliau di penjara,
Beliau merasakan nikmatnya penjara itu melebihi orang yang tidur di hotel bintang sekian pun. Dia akan merasakan nikmatnya penjara melebihi orang yang tidur di apartemen yang mewah, diginikan, akan seperti itu. Karena iman. Dia disibukkan dengan Quran, dengan zikir, dengan nulis, dengan ini dan sebagainya. Maka siapa yang menyibukkan diri dengan kebaikan, maka keburukan pun akan tertutup. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kau tidak tersibukkan dengan kebaikan, kau pasti akan tersibukkan dengan keburukan. Kita akan tersibukkan dengan keburukan. Maka kaidahnya di sini kembali lagi, manfaat apa tidak nih? Ngelamun ke sana ke sini manfaat apa tidak? Bicara sesuatu manfaat apa tidak? Nah, bingkai manfaatnya di situ adalah dibingkai oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang beriman akan senantiasa mengukur setiap apa yang terucap, setiap kaki melangkah, setiap pandangan, setiap apapun dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ini luar biasa sekali kalau hal ini bisa kita wujudkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sebab Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda demikian, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang fokusnya, kecenderungannya urusan dunia, jadi yang ada di pikirannya dunia, apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Karena yang dipikir dunia. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Tidak ada ceritanya orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, merasa cukup dengan prestasi dunianya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Maka nggak heran kalau yang melakukan tindakan-tindakan yang menyengsarakan rakyat itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang miskin, tapi dilakukan oleh mereka yang berlimpah materi, tapi nggak cukup. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan keinginannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan dan Allah akan menjadikan kemiskinan di matanya. Ini kata Nabi SAW. Maka di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya ibna Adam, ya tafarrag li'ibadati amla sadruk anni. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghini amla sadraka ghina. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan. Artinya siapa yang tersibukkan dengan amal soleh, ya, maka dia akan memiliki kekunaan yang sangat luar biasa, akan merasa cukup, ya, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu
dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi kalau tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sibuk sana, sibuk sini, siang malam keras keringat banting tulang, tapi tak pernah merasa cukup dengan semua capaian yang dia peroleh. Mungkin satu hari dapat 1 M pun dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Kalau dia tidak tersibukkan dengan amal soleh, tidak tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya, ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? Yakni sehat dan waktu luang. Ya, sehat dan waktu luang. Kita baru tahu nikmatnya sehat itu ketika penyakit datang sama kita. Terasa nikmat. Saat kita sakit terasa betul kalau sehat itu luar biasa nikmatnya. Tapi pas lagi sehat, ya banyak waktu luang, rutinitasnya tidak diisi dengan kesibukan dalam amal soleh, dan ini rugi betul, ya sangat rugi betul. Maka jangan tertipu dengan waktu luang. Ya, sibukkan dengan zikir, dengan apalah. Karena amal yang disebut ibadah itu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Jadi yang disebut ibadah itu kata Ibnu Taimiyah segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin, itu ibadah. Jadi semua aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Artinya ibadah tidak terkungkung di masjid saja, bersih-bersih rumah, ya, iya, memasak, bantu istri, segala hal yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan karena Allah, maka itu bagian daripada ibadah. Maka jangan sampai saat badan lagi sehat, waktu luang ada, semuanya terlewati begitu saja. Ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah, waktu itu laksana pedang. Jika kau tak gunakan dengan baik, waktu itu pedang itu akan menebasmu. Jika kau tidak tersibukkan dengan kebaikan, maka kau akan tersibukkan dengan keburukan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.